berlindung pertama kali dari apapun yang telah engkau ciptakan, apapun itu. Karena tidak kita pungkiri orang mendapatkan madharat itu jamaah sekalian bukan karena digigit serangga berbisa. Ada mungkin binatang tidak berbisa masuk kelopak mata, tapi cukup mengakitkan yang membuat ia akhirnya tergelincir, terpleset hanya dengan mungkin bahasa Jawanya kelilipan ya matanya. Mungkin binatangnya nggak berbisa, mungkin tidak besar. Nah ini belajar ilmu bela diri hari ini banyak seperti itu. Siapa nama ibumu? Nah ini sebutkan, hadap ke sana. Enggak usah lama-lama bisa jadi jetle Pak. Enggak usah lama-lama bisa menirukan jurus apapun. Tanpa keahlian skill yang dilatih, ya cukup membayangkan kamu pengen jadi siapa? Pengen jadi Jackie Chan. Oke, bayangkan aja nanti bisa jadi Jackie Chan. Ya, pengen jurus monyet, pengen jurus harimau. Nah ini nanti kerasanya kalau sudah mulai bersentuhan dengan Quran. Kalau sudah mulai bersentuhan dengan Quran itu mulai kerasa ada sesuatu yang nggak enak. Atau mungkin yang susah untuk keluar pula adalah karena nasab Pak. Jadi bukan kita anak-anaknya. Dulu pendahulu-pendahulunya pernah melakukan transaksi perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib, dan salah satunya mereka setia kepada leluhur kita dan berjanji akan menjaga anak-anaknya, anak-anak cucunya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Haq yang Allah muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang barokah ini ahyana ba'dama amatana, Allah memberikan kembali kita hidup setelah sesaat dimatikan. Semoga kembali menyadarkan kita bahwasanya inilah kesempatan yang masih Allah beri untuk kita bisa semakin memperbaiki diri kita, semakin kita meningkatkan amal kita, dan tentunya tidak hanya sekedar kuantitasnya, tapi kita memperhatikan fokus pula kepada kualitasnya. Semoga thalabul ilm yang kita lakukan di majelis-majelis ilmu dimanapun berada, termasuk di masjid ini, merupakan usaha yang insya Allah Allah Maha menyaksikan kita sedang selalu berusaha untuk memperbaiki amal kita dan membingkainya dengan ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, tidak lupa kita bersyukur atas nikmat ibadah yang hari ini kita bisa lakukan. Semua adalah karena pertolongan Allah, dan semua adalah karena kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat rezeki tak hanya satu kali, satu waktu temporer melaksanakan sebuah perintah, tapi semoga Allah hadiahkan kepada kita rezeki istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh untuk keluarga yang beriman. Mudah-mudahan semua kita sebagai umat akhir zaman ditakdirkan selalu untuk setia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah menjalankan syariatnya, tentunya dengan apa yang telah dicontohkan. Jamaah, kita kembali menyambung pembahasan kita tentang hajat primernya manusia kepada Allah. Yang pertemuan terakhir kita membahas tentang muawwidatain, manusia itu berhajat kepada perlindungan, dan di antara perlindungan yang Allah contohkan turun kepada kaum muslimin untuk kita semua adalah muawwidatain, ya, dua surat yang diawali dengan qul a'udzu. Jamaah yang Allah muliakan, kemarin sudah kita bahas mulai dari Al-Falaq, bahwasanya
Setiap makhluk yang Allah cipta itu potensi dan bisa mendatangkan madharat, tentunya atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Mulai dari perkara yang paling kecil, yang tak nampak mungkin di mata kita, yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Kalau Allah mentakdirkan, maka ciptaan-ciptaan Allah yang tak terlihat itu pun bisa mendatangkan bahaya kepada kita. Maka jamaah sekalian, dalam ayat itu pertama kali perlindungan yang kita mohon kepada Allah adalah min syarri ma khalaq. Ma menunjukkan perkara yang umum, apa saja. Dan ini tidak ada pengecualian apakah dia hewan berbisa, hewan tak berbisa, makhluk yang benci atau makhluk bahkan yang cinta. Ya, seasal semua masuk kategori ciptaannya Allah, maka bisa jadi lewat itu semua Allah mendatangkan madharat yang sampai kepada kita. Maka kita berlindung, ya Allah, jauhkan kami, lindungi kami. Engkau adalah Rabbul Falaq. Kita berlindung pertama kali dari apapun yang telah Engkau ciptakan, apapun itu. Jamaah yang Allah muliakan, karena tidak kita pungkiri orang mendapatkan madharat itu jamaah sekalian bukan karena digigit serangga berbisa. Ada mungkin binatang tidak berbisa masuk ke kelopak mata, tapi cukup mengagetkan, yang membuat ia akhirnya tergelincir, terpleset hanya dengan mungkin bahasa Jawanya kelilipan ya matanya. Mungkin binatangnya nggak berbisa, mungkin tidak besar, atau mungkin kalau kita mengambil hikmah dari doa yang dianjurkan untuk pengantin yang baru menikah, bukankah yang dinikahi itu adalah orang yang kita cinta, pasangan kita adalah orang yang kita cinta, tapi ada sunnah di mana kita mendoakan pasangan kita, terutama laki-laki, kepada istrinya, Allahumma inni as'aluka, ya, kami mohon kepadamu ya Allah, ya, dari kebaikannya. Kebaikan yang mana? Ini ciptaan di depanmu ini. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang datang darinya. Ya. Jemaah sekalian, Allahumma nas'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Biasanya pengantin ada yang belum hafal doa ini, sehingga hanya sekedar untuk dokumentasi tahan pegang kening istri, tangan menengadah, tapi lisan tak ada yang diucap karena tidak tahu doanya. Ya, padahal ini juga tidak untuk vulgar dilihat oleh orang banyak. Ya, ini dilakukan dalam kamar, tidak dilihat oleh orang lain. Kita doakan, ya Allah, aku mohon kebaikan darimu ya Allah, dari makhluk yang kau ciptakan ini ya. Ya, dari semua kebaikan yang datang dari ini ya Allah, kami mohon pula pelindungan kepadamu ya Allah dari keburukan yang bisa muncul dari makhluk yang aku cinta di depan ini ya. Siapa itu? Pasangannya. Ya, jamaah sekali Allah muliakan. Jadi seakan doa ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa keburukan itu bisa datang dari semua makhluk Allah, hatta yang kita cintai sekalipun. Anak ya, kepada orang tuanya, orang tua dari anaknya, meski sangat dicintainya. Itulah kenapa Allah mengingatkan pula bahwa suatu waktu anak kita, harta kita bisa menjadi musuh bagi kita. Ya, karena memang semua tadi adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surah Al-Falaq menyebut pakai ma, apapun itu tak terkecuali yang diciptakan oleh Allah, kita berlindung dari syarnya, keburukannya. Min syarri ma khalaq. Lebih detail lagi, kemarin sampai kepada min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan yang terjadi di malam hari. Ini menarik jemaah sekalian, di dalam deretan perlindungan yang ada dalam surah Al-Falaq ada kalimat-kalimat yang sifatnya nakirah, ada yang sifatnya ma'rifah. Ini dalam bahasa Arab penting juga saya sampaikan istilah ini, karena dalam mentadaburi ayatnya Allah, ayat Allah itu bahasa Arab. Tentunya tidak akan sampai sempurna kita memahami apa yang dimaksud oleh Allah kalau kita tidak juga melihat dari sisi linguistiknya, dari sisi bahasa Arabnya. Karena hikmah Quran turun berbahasa Arab itu salah satunya untuk semakin dalam ditadaburi. Bahasa paling kaya jemaah sekalian. Nah, nakirah dan ma'rifah itu satu kalimat dalam bahasa Arab jemaah sekalian, yang ditandai salah satunya paling jelas adalah kalau ma'rifah itu kalimatnya ada alif lamnya.
Contoh, masjidun pakai tanwin itu nakirah. Ya, sementara al masjidu saya tambahkan alif lam, maka kalimat masjid menjadi ma'rifah. Bedanya di mana? Kalau masih statusnya nakirah, itu sifatnya masih umum. Kita bisa mengasumsikan, bahkan bisa memikirkan masjid apa saja yang dimaksud. Masjidun, sebuah masjid. Masjid apa? Ya, belum tentu, belum jelas, belum ada namanya. Tapi kalau saya sudah menyebutkan al-masjidu pakai alif lam, maka mungkin sudah ada cerita sebelumnya masjid apa yang dimaksud. Sama halnya contoh kita bicara tentang kitabun. Kitabun terjemahnya kitab saja. Tapi kalau saya sudah kasih alif lam al-kitabu, maka sebenarnya kitab yang dimaksud sudah jelas, tidak boleh kita terjemahkan kitab yang lain. Contoh, alif lam mim, dzalikal kitab, sudah pakai alif lam. Maka kita nggak boleh menerjemahkan kitab apapun itu bisa memberi petunjuk, nggak boleh. Kita harus menerjemahkan sudah jelas. Quran inilah hudan lil muttaqin. Kita harus menerjemahkan Alkitab dengan Quran, sudah jelas. Petunjuk itu sudah jelas. Ya, Quran ini nggak boleh diasumsikan diterjemahkan kitab apapun bisa mendatangkan petunjuk. Karena Allah ingin menghendaki petunjuk itu ya sesungguhnya adalah Al-Quran. Jadi alif lam itu menunjukkan sebuah perkara yang sudah jelas. Maka alif lamnya sering disebut dengan alif lam ta'rif, alif lam ma'rifah. Ya, nah ini kosakata yang sukunya sama dengan kalimat ta'aruf. Kalau ta'aruf mungkin kenal Pak ya, kita tahu kalimatnya ta'aruf, kita mengenali ya. Tapi kalau ma'rifah ya suku katanya sama, ain ro fa, itu huruf aslinya itu ain ro fa ya. Jadinya bisa macam-macam, bisa ma'rifah, bisa ta'aruf ya, bisa arif. Ya banyak pecahannya, dan ini dipelajari dalam ilmu shorof ya, ilmu shorof. Nah jamaah sekalian, jadi ma'rifah itu sudah jelas. Salah satu tandanya dengan adanya alif dan lam, sudah ada alif dan lam. Kalimat nakiroh yang tidak ada tanwinnya itu bisa jadi jelas kalau dia digabungkan atau disandarkan kepada kalimat yang ma'rifah. Saya mencontohkan, ini bahasa Arab Pak, dan ini cara kita juga salah memahami Quran. Saya sebutkan tadi kalimat tadi ada yang bentuknya nakiroh masih umum, ada yang bentuknya ma'rifah udah jelas ditandai dengan alif lam. Jadi alif lam sama tanwin ini bermusuhan Pak, tidak bisa kita gabungkan. Ya, contoh nih, Nur, saya bahas nama masjid ini contohnya, Nurul Haq. Nur itu aslinya cahaya umum, pakai tanwin, nurun ya. Al-haq sudah jelas kebenaran, al-haq ada alif lam. Nah cahaya ini awalnya umum, tapi ketika disandarkan kepada al-haq yang sudah jelas, maka makna cahaya yang dimaksud sudah menjadi jelas. Awalnya kan kita terjemahkan cahaya apapun karena masih pakai tanwin, tapi ketika dia bersandar dengan kalimat ma'rifah al-haq, nurul haq, maka cahaya yang dimaksud sudah jelas, cahaya kebenaran. Yang dimaksud bisa jadi maknanya adalah al-Islam ya, Islam. Contoh yang lain, bismillah, bi artinya dengan, ismun artinya nama. Ismun tidak ada alif lam, maka berarti nama yang dimaksud nama apapun ya. Tapi bisa menjadi khusus ketika kita sandarkan kepada kalimat yang sudah jelas. Apa yang sudah jelas? Allah. Allah sudah jelas. Meskipun para ulama bahasa berselisih pendapat, Allah itu kata yang jamid atau mustaq, kata yang ada asalnya atau memang baku. Kalau baku ya dari sononya tetap Allah. Kalau mustaq ada pecahannya, maka bisa jadi dia tambahan. Contoh, ilah ditambah alif lam jadi Allah. Ya, dan ini ulama bahasa berselisih pendapat Pak. Ya, ciri khas bahwasanya ini bukan tambahan, gampang. Ya, kalau diawali dengan kalimat dari huruf ya itu panggilan Pak. Ini agak teknis tapi Bapak jangan sekali saya kenalkan biar tidak biar familiar dengan istilah dalam bahasa Arab dan juga rumus-rumus singkat saja Pak dalam bahasa Arab. Setiap kalimat yang ada pecahannya tidak asli. Allah ini kalimat asli atau ada pecahannya, atau ada alif lamnya itu tambahan atau asli.
Itu cara ngenalinya gampang. Coba di muqaddimai dengan panggilan ya, ya, ya. Kalau ada alif lam tambahan, maka kalau ada ya itu artinya hai. Ya ayyuhalladzina amanu, hai. Ya, itu artinya panggilan. Ciri khasnya kalau alif lam tambahan adalah dia harus pergi ketika ya-nya datang. Contoh, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Alif lamnya situ tambahan atau asli? Jelas tambahan. Mana buktinya? Ketika kita panggil dengan ya, maka nggak bisa kita tambahkan alif lamnya di situ. Ya Ar-Rahman salah. Yang betul adalah ya Rahman. Alif lamnya harus pergi. Berarti alif lam di Ar-Rahman itu tambahan. Nah sekarang kita gabungkan dengan Allah. Alif lamnya hilang atau enggak? Kita panggil ya. Tidak. Ya Allah. Tetap ya Allah. Tidak bisa ya Allah. Ya. Ya Allah. Berarti alif lamnya ini asli, bukan tambahan. Ini pendapat yang kuat. Yang pertama yang menunjukkan, yang berpendapat Allah itu asli. Dari sononya nama mulia, nama paling mulia adalah nama Allah. Tidak ada tambahan, tidak ada kurang. Ya. Jamaah yang Allah muliakan. Jadi saya kembali kenapa saya bahas nakirah ma'rifah. Karena dalam surah Al-Falaq ada perkara yang harus kita pahami setelah kita kenal nakirah ma'rifah. Kalau nggak kenal nakirah ma'rifah, nanti kita akan menyebut semua kegelapan malam adalah keburukan. Ghasiqin, ghasiqin itu pakai tanwin, Pak ya. Beda dengan an-nafathat. An-nafathat itu apa? Wanita tukang sihir yang meniupkan buhul, wanita tukang sihir. Pakai alif lam, an-nafathat. Nanti di kalimat hasad juga tidak ada alif lam lagi. Wa min syarri hasidin. Hasidin pakai tanwin. Nah, sekarang kita petakan, Pak, dari mengenal dua ini cara mentadaburi Quran ya, salah satunya dari satu kunci nakirah ma'rifah. Dari mentadaburi Quran itu banyak kuncinya, Pak. Mulai dari harokatnya pun, mulai dari pemilihan hurufnya pun sudah bisa kita ambil faedah sebenarnya. Cuman saya kasih yang ringan-ringan yang mudah kelihatan oleh mata, yaitu adanya tanwin sama alif lam. Alif lam menandakan dia sudah dikenali, tanwin menandakan masih umum. Itu makna pertama yang kita pahami. Nah sekarang dari surah Al-Falaq itu, mana perkara-perkara yang buruk yang kita minta sama Allah perlindungan yang ada tanwinnya? Satu, ghasiqin. Yang kedua, hasidin. Ya. Kemudian yang ada alif lamnya dari keempat ini adalah an-nafathat. Apa maknanya jamaah? Faedahnya. Kalau an-nafathat pakai alif lam udah jelas. Maksudnya apa? Semua tukang sihir itu tidak ada baiknya. Semuanya buruk, tidak ada pengecualian karena sudah jelas, paten. Alif lam itu menunjukkan vonis, Pak. Alif lam menunjukkan vonis. Sementara ghasiqin sama hasidin, tidak selalu malam itu jelek, tidak selalu hasad itu jelek. Buktinya adalah Nabi mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad itu kecuali boleh dalam dua hal. Berarti ada yang dibolehkan. Maka karena masih umum, Allah tidak menggunakan alif lam. Wa min syarril hasidin. Nah, kalau menyebutkan wa min syarril hasidi sudah ada alif lamnya hasadnya, maka Allah ingin memberitahu semua hasad itu jelek. Dan dalam ayat ini Allah memberitahu tak semua hasad itu buruk. Ada hasad yang tidak buruk. Maka karena sifatnya masih umum, belum spesifik, maka kalimat hasadnya tidak ditaruh alif lam. Ya, begitupun dengan malam. Apakah semua malam itu keburukan? Tidak. Allah banyak memuji orang yang beribadah di malam hari. Di saat manusia tertidur. Ya, tidak semua malam itu berkonotasi keburukan. Jadi kalau ada stiker aku cinta malam, berarti sebenarnya mungkin multi tafsir, ya. Meskipun itu adalah ditempelkan ya oleh orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam dengan dugem, dengan maksiat dan sebagainya, konotasinya. Tapi kalau secara tekstual maknanya, mungkin dia adalah mencintai ibadah di malam hari, ya bisa jadi. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, ini pemahaman nakirah ma'rifah. Saya mengajak untuk menyadarkan jamaah bahwa saya memahami nakirah ma'rifah itu dalam bab kita memahami beberapa ayat Quran itu amat sangat penting. Salah satunya hari ini banyak muncul kelompok-kelompok yang gampang untuk memvonis kafir, memvonis dan macam-macam ya. Dari sebuah aktivitas yang mungkin terjadi pada kaum muslimin
Dan ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memvonis. Allah ketika menyebutkan contoh tentang sifat iman dan kafir. Ini kita bisa lihat dalam Quran, Pak. Kalau bentuk kalimatnya pakai alif lam seperti al-kafiru atau al-mu'minu, maka udah jelas mukminnya siapa, kafirnya siapa. Dan bahkan dia sudah vonis. Vonis beriman, vonis kafir. Berbeda dengan mungkin kalimatnya bentuknya tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Contoh, alladzina kafaru diartikan sama dengan al-kafirun, Pak. Orang-orang kafir. Sama juga al-mu'minun pakai alif lam. Alladzina amanu, amanu nggak pakai alif lam. Tapi diterjemahkan sama dalam terjemah kita, orang-orang yang beriman. Contoh, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, bedanya di mana? Ini saya ingin ngajari dua poin ini penting, Pak. Nakiroh ma'rifah ini. Atau mungkin kata kerja dengan kata benda. Ya, saya contohkan nih dengan dua kalimat ini. Karena ini bisa membuat kita ya tidak gampang-gampang melakukan vonis dan jamaah sekalian. Karena Allah saja ketika menyebut dua sifat itu nggak selalu terus memvonis. Satu menyebut orang beriman dengan kalimat alladzina amanu, yang satu menyebutnya dengan al-mu'minun. Di mana bedanya, Ustaz? Kalau alladzina amanu masih bisa berubah-ubah. Itulah iman fluktuatif. Yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Maka sifat yang masih berubah-ubah itu Allah tidak menggunakan alif lam. Karena masih umum. Ya bisa jadi beriman, bisa jadi kadang tidak. Atau mungkin bukan tidak, turun imannya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan, turun keimanannya dengan kemaksiatan yang sering dilakukan. Sementara kalau Allah mengatakan al-mu'minun, itu vonis, Pak. Pasti beriman sudah. Meninggal dalam keadaan itu qad aflahal mu'minun, pasti beruntungnya mereka. Ketika hidup mereka jaga sholatnya, ketika hidup mereka jaga kemaluannya. Itu deretan banyak. Ada 10 ayat awal dalam surah Al-Mu'minun. Siapakah orang yang telah divonis oleh Allah, dia pasti mukmin yang baik. Meninggal dalam keadaan itu divonis dia adalah orang mukmin yang baik. Pasti surganya. Pasti surganya. Sekarang sebaliknya, orang-orang kafir. Dalam Quran, vonis kafir itu salah satunya turun ketika beberapa orang menego Nabi SAW untuk Nabi berhenti berdakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid itu gimana jamaah? Menyeru beribadah kepada Allah, masih koma itu, dan melarang untuk melakukan peribadatan kepada sekutunya Allah. Nah, itu baru sempurna dakwah tauhid. Kalau masalah nyuruh beribadah kepada Allah, orang musyrik Mekah tak bermasalah dengan itu. Mereka tawaf, Pak. Mereka namanya banyak yang namanya Abdullah. Mereka bersumpahnya dengan kalimat wallah, demi Allah. Mereka ketika ditanya siapa pencipta langit bumi, nggak ragu lagi, dengan tegas mereka mengatakan Allah penciptanya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau Anda bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit bumi? Bahkan bertanya, siapa pencipta dirimu semua ini? La yaqulunna, itu pakai taukid. Sungguh mereka tegas mengatakan Allah penciptanya. Nah, kenapa kok Nabi dimusuhi, Pak? Karena ketika Rasul menyampaikan dakwah tauhid, namanya tauhid itu adalah tidak hanya sekedar nyuruh beribadah kepada Allah, tapi menyuruh pula meninggalkan sekutu bagi Allah. Nah, berhala-berhala itulah yang mereka gandoli. Mereka berat, Pak, untuk meninggalkan. Nah, Nabi didatangi oleh beberapa delegasi orang Quraisy, datang ke rumah beliau, nego, "Wahai Muhammad, gini saja dah. Kalau kamu tidak mau berhenti, ini Pak, saya bahasakan dengan bahasa mudah, Pak ya. Gantian saja. Satu hari engkau beribadah kepada yang kami sembah, yang maksudnya berhala-berhala itu. Nanti berikutnya kami ya balik kepada Allah. Kami nggak ragu tentang Allah. Kami balik kepada Allah." Maka turunlah surat Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun itu vonis, Pak. Setiap orang yang datang ke rumah Nabi, yang nego Nabi untuk toleransi dengan cara yang salah. Ini toleransi dengan cara salah. Versi tamu-tamunya tadi itu. Maka Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Al-Kafirunnya pakai alif lam di sini. Maka ini vonis, Pak. Maka dapati dalam sejarah beberapa orang yang masuk dalam rumah
Nabi saat itu mereka mati dalam perang Badar tidak muslim. Tidak muslim. Yang lainnya alladzina kafaru di Mekah masih muslim. Nanti ketika puncaknya ketika Fathu Mekah. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kelompok ini termasuk bagian orang yang dulu disebut dengan alladzina kafaru, tapi pada ujungnya berubah kekafiran yang dulu menjadi keimanan. Maka Allah menyebut mereka tidak vonis, masih alladzina kafaru dalam surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun itu sebenarnya nggak bakalan mereka itu beriman, orang-orang kafir itu. Pada ujungnya apa? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ujung ayatnya menyebutkan sampai datang bayyinah, sebuah perkara yang jelas yang mereka nggak bisa bantah lagi sampai mereka syahadat. Maka ayat ini turun untuk menunjukkan kekafiran mereka itu masih bisa berubah. Jangan divonis, Pak. Jangan divonis. Karena Allah masih menyebut alladzina kafaru, sekaligus ingin mengingatkan bahwa saya vonis kafir itu bukan kita, Pak. Vonis kafir itu datangnya dari Allah. Kalaupun mungkin ada ciri-cirinya ya sudah. Semoga ada perubahan di akhir hayatnya. Memang kalau kita lihat saat ini, kalau dia melakukan perbuatan itu dia kufur. Tapi akhirnya kita belum tentu. Dia tetap dengan kekufurannya atau bisa jadi malah lebih baik keimanannya daripada kita. Ya, betul, banyak mu'allaf yang baru masuk Islam. Tapi kemudian Allah takdirkan kebaikan yang Masya Allah, kebermanfaatan bagi umat yang sangat banyak dengan masuk Islamnya mereka. Nah, ini Pak, jadi perbedaan alif lam sama tidak ada alif lamnya. Ini konsep tadabbur pula untuk kita praktekkan di dalam ayat-ayat yang lain. Karena rumus dalam tafsir itu jamaah sekalian, semustahil ketika ada sebuah kalimat bunyinya beda, diucap kita beda, di telinga kita beda. Ini selalu rumus yang sering saya ulang. Nggak mungkin punya arti dan maksud yang sama, pasti beda. Kalau beda, kalau mungkin artinya sama, kenapa kok ditulis beda oleh Allah? Lafadznya, firman Allah ini kok beda lafadznya, tulisannya kok beda. Kalau memang dikehendaki artinya sama, nggak mungkin itu dibedakan. Jadi kalau Allah menghendaki ucapannya berbeda, kalimatnya berbeda, maka pasti punya makna yang beda. Nah, kita gali di ceritanya lewat satu sisi dari perbedaan kalimat yang sering diartikan sama. Alladzina kafaru sama al-kafirun, alladzina amanu sama al-mu'minun, kitabun sama al-kitabu. Gitu ya. Ini saya contohkan. Jadi jamaah berbeda. Kullama zadal mabna zadal ma'na. Kaidah tafsir mengatakan setiap mabna, struktur bangunan kalimat itu berbeda atau ada tambahannya, maka zadal makna, pasti konsekuensinya akan bertambah makna dan maksudnya. Jadi makna dan maksudnya bisa bertambah atau mungkin bisa berbeda bahkan. Baik jamaah sekalian, jadi saya ulangi, deretan surah Al-Falaq itu ada yang keburukan yang ada tanwinnya, ada yang tidak ada tanwinnya atau maksudnya ada alif lamnya. Dalam bahasa penahu ada yang bentuknya nakirah, ada yang bentuknya ma'rifah. Yang bentuknya nakirah untuk menunjukkan masih umum kejahatan malam itu atau kondisi malam itu memang bisa jadi keburukan, bisa jadi ada kebaikan. Hasad juga demikian, menggunakan tanwin, belum ma'rifah, belum khusus, ya, karena masih ada kedengkian yang dibolehkan oleh Islam, ya. Kemudian beda dengan an-nafathat. An-nafathat itu apapun profesinya yang sama, meskipun kostumnya Islami, tetap itu keburukan. Karena digunakan dengan alif lam ma'rifah, udah jelas. Ya, Jawanya itu ceto welo-welo, nggak ada ragu lagi, sudah ada alif lam itu. Meskipun kostumnya mungkin pakai gamis, pakai bolang, pakai tasbih banyak, kalau profesinya niup-niup seperti tadi, an-nafathat dengan mantra-mantra tambahan meskipun komat kamit, sama statusnya, Pak. Keburukan. Oleh karena itu, tanda bahwa ini adalah keburukan besar dijelaskan oleh Nabi dengan kafarohnya apa? Kafarat orang-orang yang jatuh kepada perbuatan an-nafathat. Hukum hadnya apa? Bukan kafaratnya, salah. Hukum hadnya apa? Ya, jadi kalau ditangkap orang yang masuk dalam perilaku perbuatan ini di masa Nabi SAW, maka disebutkan haddus sahir dorobahu bisaif. Nabi mengatakan hukum hadnya bagi pelaku sihir dan yang masuk dalam rangkaian ini, maka hukumannya adalah dorobahu bisaif,
dipenggal lehernya dengan pedang. Kalau sampai hukumannya sampai dihukum mati seperti ini, nggak mungkin ini dosa yang kecil, Pak. Pasti dosanya besar. Haddus sahir dorobahu bisayf. Dengan pedang, Pak, di masa itu. Ya. Jadi betul-betul kalau didapati ada orang yang masuk profesi ini dan mereka sudah menjadi muslim, maka di masa itu pasti penggal lehernya. Untuk menunjukkan betapa keburukan dampak daripada an-nafat itu panjangnya luar biasa, jamaah sekalian. Meskipun kalau dibanding dengan keburukan hasad, jauh lebih panjang hasad. Karena hasad ini saya contohkan jamaah sekalian. Kita pernah mungkin berbicara tentang penyakit ain, ya, penyakit ain. Ya, ainul hasid yang paling parah itu bukan hanya sekedar pujian seseorang karena tak menyebut nama Allah. Ada sebuah keindahan, kenikmatan, kita tak memuji Allah, ya. Tapi kita hanya mengucapkan, wow kerennya, wih bagusnya, wow gantengnya, wow pintarnya. Padahal itu semua adalah dari Allah semuanya. Kepintaran dari Allah, keindahan dari Allah. Semua dari Allah, tapi Allah nggak dipuji. Nah ini salah satu sebab, ya. Terjadi keburukan baik kepada manusia, hewan, atau tumbuhan. Jadi kalau hewan bisa jadi tiba-tiba nggak bisa jalan. Kita juga sama, terkadang tiba-tiba lumpuh layu, nggak bisa bergerak, atau apa, mobil tiba-tiba tabrakan dan sebagainya, macam-macam madharatnya, Pak. Nah yang berikutnya adalah yang paling keras dampaknya itu dan lebih cepat pengaruhnya daripada sihir adalah kalau ainul hasid, sudah ada tambahan dengkinya. Jadi ketika melihat kenikmatan atau suatu hal yang positif tapi kita dengki dengannya, nah pandangan mata dengki itu punya energi negatif yang luar biasa, Pak. Maka dampak buruknya itu menurut Ibnu Qayyim rahimahullah itu lebih cepat daripada sihir. Bahkan pengaruhnya lebih lama. Kalau sihir saja banyak yang kalau terpengaruh sihir itu lamanya luar biasa. Mohon maaf jemaah sekalian, ini perlu saya sampaikan. Hari ini kita harus pula menjaga generasi-generasi kita, atau mungkin kita mentobati perilaku kita yang mungkin dulu pernah melakukan. Hari ini biasanya mulai kelihatannya kalau sudah belajar Quran. Karena sihir itu pasti bertentangan dengan Quran. Kami dulu di pesantren-pesantren, ciri khas anak-anak yang dahulu pernah punya kena sihir, rata-rata ya gelisah berlebihan, dan bahkan sampai mungkin ya senantiasa dimasuki kalau jinnya besar. Rata-rata adalah jin nasab atau jin yang memang transaksional. Ya, jadi ada transaksi yang pernah dilakukan, janji setia. Mungkin karena belajar ilmu kanuragan. Rata-rata belajar ilmu kanuragan hari ini anak muda. Nah, ilmu kanuraganya tapi banyak tambahannya. Banyak mantra yang tanpa disadari dirajah. Rajah lidahnya, rajah belakang kepalanya. Yang terkadang rata-rata ditanya nama ibu kandungnya siapa. Nah, ini belajar ilmu bela diri hari ini banyak seperti itu. Siapa nama ibumu? Nah, ini sebutkan, hadap ke sana. Enggak usah lama-lama bisa jadi jetle, Pak. Enggak usah lama-lama bisa menirukan jurus apapun. Tanpa keahlian skill yang dilatih, ya cukup membayangkan kamu pengen jadi siapa? Pengen jadi Jackie Chan. Oke, bayangkan aja nanti bisa jadi Jackie Chan. Ya, pengen jurus monyet, pengen jurus harimau. Nah, ini nanti kerasanya kalau sudah mulai bersentuhan dengan Quran. Kalau sudah mulai bersentuhan dengan Quran itu mulai kerasa. Ada sesuatu yang nggak enak. Atau mungkin yang susah untuk keluar pula adalah karena nasab, Pak. Jadi bukan kita anak-anaknya. Dulu pendahulu-pendahulunya pernah melakukan transaksi perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib, dan salah satunya mereka setia kepada leluhur kita dan berjanji akan menjaga anak-anaknya, anak-anak cucunya. Tak jaga anak cucumu. Nah ini dijaga, Pak. Tapi salah satunya juga bahaya, banyak stres berlebihan. Itu justru karena anak itu punya kemampuan, bahasa kita pengetahuan supranatural, indera ketujuh kayak istilah sekarang, Pak. Atau mungkin di bahasa kerennya indigo. Indigo itu pasti ada jinnya, Pak. Itu dibahas dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Tidaklah ada orang bisa melihat perkara gaib kecuali pasti dalam dirinya ada yang gaib. Karena gaib nggak bisa dilihat oleh manusia biasa. Kecuali kita juga punya unsur gaib juga ada dalam tubuh kita, maka kita ngerti. Kenapa kaitannya dengan stres tadi, Pak?
Ya bayangkan Pak, temennya tenang tinggal di hotel itu, mungkin lagi ada acara di luar kota nginap. Nah dia karena tahu Pak, oh di sini ada ini, di sini ada ini, stres Pak. Dia tahu di sana ada bahaya itu, di situ ada itu, di situ ada susah hidupnya. Banyak para asatidzah yang mungkin fokus di poin bidang ini bercerita kepada kami, seringnya menghadapi stresnya orang-orang yang justru punya kelebihan ini. Ya, punya kelebihan ini. Gelisah terus. Karena ada satu hal yang aturnya nggak dilihat oleh dia. Lewat mana? Asbab pemberitahuan daripada khodamnya atau yang menjaganya atas janji yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Jadi paling susah keluar itu satu jin nasab, yang kedua jin karena mahabbah, cinta Pak. Nah itu berat, gandoli terus sampai kemanapun dia perjuangkan mati-matian karena kesetiaannya dia. Nah, kalau cinta juga sama, ini sering terjadi meskipun juga ada jin perempuan suka dengan jin laki-laki, tapi kebanyakan yang ada di lapangan kecintaan jin laki-laki kepada manusia perempuan. Salah satunya dalam beberapa catatan para ulama, salah satunya tatkala mereka sering melihat kita tak berbusana, mohon maaf, wanita merasa dalam kamarnya tidak ada orang, sering tidak berbusana dan tidak mengucap nama Allah ketika melepas dan menggunakan pakaiannya. Maka Rasul paham tentang ini, jamaah sekalian, sayang sama umatnya, itu memberikan kata kunci, tembok penghalang yang saat kita mohon maaf tidak menggunakan satu helai kain pun setan atau jin nggak bisa melihat kita. Apa itu? Cukup dengan mengucap basmalah. Nabi mengatakan satru baina auratil jin, ya, wa ayuni ibnu adam qiraatu basmalah. Ya, maaf redaksinya saya sedikit salah. Satru ma baina ayunil jin wa aurati ibnu adam qiraati basmalah. Satr penghalang yang menjadikan sebab terhalangnya penglihatan matanya jin untuk melihat auratnya anak Adam adalah qiraatu basmalah, membaca basmalah. Melepaskan pakaian, baca basmalah, nggak dilihat. Nah, salah satu dampak jin nempel pada perempuan, tidak ada yang tertarik kepadanya meskipun cantik jelita, atau dia selalu dibuat was-was ketika setiap ada orang datang selalu dipandangnya dibuat jelek Pak. Makanya ada ruqyah penghalang jodoh, ada ruqyah penghalang jodoh. Bisa jadi ada jin yang menempel yang memang menghalangi dia untuk melihat kebaikan dari semua laki-laki yang datang. Jadi semua yang laki-laki datang itu kelihatan jelek semua Pak, baik dari sisi perilaku, padahal orangnya baik, karena digandoli oleh jin yang sudah jatuh cinta sama dia. Nah itu, jadi yang berat itu karena nasab, karena mahabbah, karena sudah jatuh cinta. Kembali jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi mari saya mengajak tadi introspeksi. Sebuah perkara yang sudah ada kaitannya dengan urusan gaib, ini perlu kita tobati. Apa sebab tidak boleh kita berdalil dengan apa yang dulu pernah terjadi pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam untuk membenarkan apa yang sekarang mungkin kita sedang lakukan, bekerja sama dengan dunia gaib, meskipun dengan alasan untuk menolong orang. Apa sebab? Karena kita melihat penutup risalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan itu atau mengambil kemanfaatan jin untuk membantu beliau dalam urusan-urusan beliau. Kalau memang syariat ini terus berlanjut dari Nabi Sulaiman sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu dibenarkan, maka pastilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu jin tunduk pun kepada beliau itu pasti meminta kebaikan atau bantuan jin untuk memudahkan urusan beliau. Contoh yang paling besar saat perang Khandaq itu buat parit itu nggak nanggung-nanggung jamaah sekalian. Betapa seringnya ketemu batu besar. Kalau memang ada jin yang memang dibolehkan untuk dimintain tolong dalam urusan ini, Nabi menggunakan itu tapi tidak didapati. Apalagi yang hari ini sering dipakai untuk mungkin kebermanfaatan diri saja, seperti supaya tidak tergores benda tajam, atau mungkin supaya peluru tidak tembus dan sebagainya.
maka demi Allah jamaah sekalian, pasti nanti di ujungnya akan banyak madarat yang terjadi. Banyak orang menyesal di akhir usianya, salah satunya ketika dia tidak rela melepaskan hal-hal yang dahulu pernah digandrunginya di masa mudanya. Jadi di masa mudanya punya banyak pegangan. Sekarang mumpung kita sadar Pak, segera lepas, buang, meskipun nanti ada konsekuensi ketika buang. Setan nggak rela begitu aja membuat kita melepaskan ketergantungan kita kepada dia. Itu nggak mudah Pak, maka banyak nanti ujiannya orang melepas itu. Dia nggak mau kita itu melepas begitu saja Pak. Maka alhamdulillah ketika kesadaran itu muncul sebelum sakaratul maut, masya Allah, Allah akan memudahkan nanti Pak. Tapi kalau kita nggak mau nyadar tentang itu dan merasa nggak masalah, masa gitu aja nggak boleh Ustaz. Kan saya bukan untuk guna-guna orang, bukan untuk nyantet orang, enggak. Jamaah sekalian, jin itu sama tugasnya dengan kita. Dia adalah Abdullah. Dia dicipta oleh Allah pertama kali, iya. Penghuni bumi pertama kali, iya. Tapi dia bukan penguasa bumi. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, bukan jin. Tapi kalau didapati di tempat-tempat tuh ada jin, itu memang wajar karena dia penghuni bumi pertama kali. Tanah kosong, belum ada rumah, ada jinnya ya ada. Kita mau ngeratakan eskavator, pun ada halangan apa, tetap ada jinnya, wajar Pak. Karena bumi ini pertama kali ditempati oleh jin. Makanya ketika Allah yang menciptakan Adam alaihissalam, malaikat tanya, loh, kok menciptakan makhluk yang punya nafsu yang sama kayak yang sudah ada di bumi ini? Maksudnya apa? Penghuni bumi sudah ada duluan, dan itu adalah jin. Makanya Allah katakan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna. Jin dulu yang disebut Pak, barulah wal insa, barulah manusia. Tujuannya sama, illa liya'buduni. Dalam harokat ada niya, tapi kalau dalam bacaan tajwid illa liya'budun gitu ya. Kalau dari tulisan harokatnya ada liya'buduni, maksudnya nyembah saya. Jin tugasnya juga ibadah kepada Allah. Jamaah bisa lihat tuh dalam surah Al-Jin, surah 72 di dalam Al-Quran. Itu jin juga ngaji Pak. Jin juga sholat. Annahu istama'a nafarum minal jinni. Sungguh selalu ada sekelompok jin yang mereka itu mendengar Quran. Dan mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami sangat takjub dengan bacaan Quran. Jadi jangan khawatir kalau ada kajian sepi atau apa. Ada juga yang ikut ngaji Pak, cuman nggak kelihatan. Ya, nah, karena mereka dipastikan dalam Quran mereka juga senang akrab dengan kajian. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir, sama Pak. Maka nggak bisa kemudian karena sama-sama tugasnya ibadah kita malah ngabdi kepadanya. Inilah kesyirikan. Jadi meskipun alasannya untuk kebaikan, tidak pernah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bekerja sama dengan jin untuk membantu urusannya, untuk menyembuhkan orang, untuk membantu kesehatan orang lain. Tidak pakai jin Nabi, malah pakai ayat-ayat ruqyah. Ya pakai Al-Fatihah, ini ayat ruqyah, ini Al-Fatihah. Pakai muawwidatain, itu ayat ruqyah. Pakai ayat kursi, malah digunakan seperti itu. Untuk menunjukkan betapa syariat yang dulu pernah terjadi tidak berlanjut sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, itu poinnya yang saya sampaikan. An-nafathat menggunakan alif lam menunjukkan semua yang berbau sihir adalah keburukan. Alif lam menunjukkan sebuah perkara yang sudah jelas. Meskipun mungkin kostum berbeda, cara berbeda, sehingga ada istilah dukun putih, ya. Kalau dulu kan dukun hitam. Semuanya warna hitam, tempatnya jauh di puncak gunung. Sekarang di hotel Pak, di hotel nerima pasien dengan kostum yang islami, tapi sama meramalkan nasib orang lain, atau mungkin perkara-perkara menambah kemanfaatan. Pak mau wibawa yang lebih, mau naik karirnya cepat, sini, tapi bayar maharnya. Nah, minta mahar sudah Pak. Mahar inilah yang apa namanya dipakai salah satunya untuk melakukan ritual-ritual yang membuat dia mungkin semakin sakti dan sebagainya, semakin banyak jin yang bekerja sama dengannya. Jamaah, saya garis besar di bagian akhir sebagai penutup. Sungguh ketika ada jamaah melihat ada kelihatan benar dari orang-orang yang tadi meramal, orang-orang yang tadi melakukan sihir, kok bener loh Pak, bisa loh Pak, beneran ini Pak. Maka jangan kaget, karena memang ada sesekali Allah tunjukkan itu
di mana mereka juga mengetahui sedikit saja, sedikit dari berita-berita yang mereka curi dari langit. Maka di dalam surah Al-Mulk Allah jelaskan fungsi bintang itu ada dua. Satu, zinatan lis sama, walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Itu fungsi bintang pertama tuh hiasan bagi langit. Yang kedua, Allah katakan fungsi bintang itu rujuman lis syayatin, alat pelempar setan. Jadi kalau ada orang-orang yang kelihatan tahu sepedamu dicolong oleh orang mana, letaknya di mana, tahu duluan Pak ya. Dengan informasi dari jin kok bisa tahu Ustaz? Sehingga kita mungkin agak ragu-ragu dan percaya, iya enggak ya, kok ini kok benar juga ya. Maka jangan kaget Pak, karena sesungguhnya bisa ada berita yang memang dicuri dari langit yang waktu itu tidak sempurna, tapi sempat ada yang kecuri. Makanya mereka itu sedikit benernya, banyak salahnya. Bener informasi itu kadang iya kadang bener untuk membuat pasien itu semakin yakin, tapi salahnya itu banyak. Dan masalahnya lagi kalau salah pasiennya yang salah. Sampean sih pakai baju merah, sampean sih datangnya telat 5 menit, sampean sih pakai mobil, aturnya kesini kan saya bilang pakai ontel gitu ya. Jadi semuanya salah padahal dia nggak tahu. Ya, jamaah sekalian, ini nasihat untuk kita, berlindunglah baik-baik dengan surah ini karena Allah memang menurunkan surat ini sebagai pelindungan sempurna bagi orang-orang mukmin. Muawwidatain, Nabi mencontohkan dari Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Barakallahu fikum. Kita akhiri majelis kita pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi majelis kita, menambahkan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.